Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat pagi, selamat sore, selamat malam untuk Bapak Dr. Anton Ramadi, STP MSc, dan untuk teman-teman yang ada di rumah. Halo, gimana nih kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya. Jadi kami dari kelompok 10 mata kuliah alat dan mesin dari Teknologi Hasil Pertanian tahun 2020 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang food safety practice. Sebelum itu tak kenal maka tak tahu, karena kalau sudah kenal belum tentu sayang teman-teman. Jadi izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Anissa Putri Tifalda, kemudian ada Olyana Valiani Rahmadani, Salsabila Safa, kemudian ada juga Mutiara Putri Alsa, ada Rati Mardiatu Zakia, ada saya sendiri Rizkena Puspa, dan yang terakhir itu ada Yobel. Langsung saja tanpa basa-basi kita ke sesi materi. Waktu dan tempat saya persilakan teman-teman. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan GAP atau bisa disebut Good Agricultural Practices di pertanian, yaitu seperti proses pengemasan dan selama pengangkutan semua produk segar, dan HACCP, Hazard Analysis Titik Control Kritis, yaitu untuk mendokumentasikan penanganan bahan kimia, pertanian yang aman pestisida, bahan pengemasan, dan lain-lain, terutama pada bahan olahan atau potong segar. Lanjut. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah keamanan pangan di pertanian. Yang pertama yang paling penting itu adalah tanah yang bersih. Kenapa? Untuk menghindari penggunaan pupuk kandang yang tidak tepat, pupuk kompos sepenuhnya untuk membunuh patogen dan memasukkannya ke dalam tanah yang di minimal 2 minggu sebelum tanam. Menyediakan fasilitas toilet portable di dekat lapangan. Kemudian, air yang harus bersih. Jauhkan ternak dari daerah resapan aktif untuk air sumur yang akan digunakan untuk irigasi. Uji air permukaan yang digunakan untuk irigasi untuk patogen tinja secara teratur dasar, terutama jika air melewati dekat pangan pengolahan limbah atau ternak daerah. Selanjutnya, permukaan yang bersih. Peralatan dan wadah di lapangan harus dijaga kebersihannya. Cuci dan bersihkan barang-barang ini sebelum setiap penggunaan. Nah, yang terakhir, tangan yang bersih. Pekerja yang memanen produk harus mencuci tangannya terlebih dahulu menggunakan sabun, air bersih, dan handuk sekali pakai di lapangan, agar semua pekerja mencuci tangan mereka sebelum menangani produk. Lanjut. Oke, di sini ada program Good Agricultural Practices Cornell atau menyediakan langkah-langkahnya. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya, yaitu 1. Gosok ujung jari masing-masing tangan terhadap telapak tangan yang berlawanan. 2. Bilas dengan air bersih yang mengalir. Lanjut. Selanjutnya ada meminimalisir kontaminasi patogen selama panen dengan kebersihan karyawan. Yang pertama, selama operasi pemanenan, petugas lapangan dapat mencemari buah-buahan segar dan sayuran hanya dengan menyentuhnya dengan tangan atau pisau yang tidak bersih. Pekerja yang sakit hepatitis A tidak boleh ditugaskan untuk memanen. Yang kedua, produk yang telah dipanen tidak boleh diletakkan di atas tanah kosong sebelum ditempatkan di wadah yang bersih dan dilakukan sanitasi. Penggunaan tempat sampah plastik lebih baik daripada wadah kayu karena permukaan plastik lebih mudah dibersihkan dan disanitasi, yang mana harus dilakukan setiap kali selesai digunakan. Yang ketiga, hindari petugas pemanen berdiri di sekitaran tempat sampah untuk mencegah patogen menempel di sepatu dan menyebar. Yang keempat, karyawan, peralatan, fasilitas penyimpanan dingin, bahan pengemas, dan air apapun yang akan kontak dengan produk yang dipanen harus dijaga kebersihan dan sanitasinya untuk mencegah kontaminasi. Lanjut. Oke, selanjutnya ada peralatan. Yang pertama, peralatan harus dibersihkan dan disanitasi secara
aktual secara teratur dengan senyawa pembersih yang aman jika kontak dengan hasil panen. Yang kedua, larutan natrium hipoklorit adalah contoh yang sangat baik sebagai senyawa pembersih permukaan produk hasil panen. Yang ketiga, penggunaan uap untuk membersihkan peralatan harus dihindari, karena uap mungkin dapat melekatkan bahan organik dan membentuk biofilm pada peralatan yang membuat peralatan hampir tidak mungkin untuk selanjutnya ada bahan kemasan. Semua bahan kemasan harus terbuat dari bahan yang sesuai dengan food contact grade untuk memastikan bahwa senyawa berbahaya dalam bahan kemasan tidak mencemari produk yang dikemas. Yang kedua, air cuci dan pendinginan air. Semua air yang bersentuhan dengan produk untuk pencucian atau pendinginan air harus aman untuk diminum. Air harus mengandung antara 100 dan 150 bagian per juta total klorin dan memiliki pH antara 6 dan 7,5. Lanjut. Oke, selanjutnya sanitizing file contains dose and threshold surface. Pemilihan pembersih yang akan digunakan tergantung pada permukaan yang akan dibersihkan, tingginya, tekanan air, peralatan aplikasi yang tersedia, efektivitas terhadap kondisi di sekeliling, dan biaya. Next. Selanjutnya, melacak kembali. Kemampuan untuk mengidentifikasi sumber produk-produk segar adalah beberapa bagian hal yang penting dari praktik pertanian yang baik. Ini sangat penting setiap beberapa kali petani berkontribusi pada satu muatan atau ketika produk yang diekspor oleh satu petani dari berbagai bidang. Praktik-praktik berikut ini dianjurkan oleh pihak administrasi makanan dan obat-obatan AS. 1. Mengembangkan prosedur untuk melacak produk dari peternakan ke pengepakan, distributor, dan pengencer. 2. Dokumentasi harus menunjukkan sumber produk atau identifikasi pertanian dan ladang di mana ia diproduksi, tanggal panen, dan siapa yang menangani penghasilan. 3. Petani, pengepakan, dan pengirim harus bermitra dengan pengangkut, distributor, dan pengencer untuk mengembangkan alat manajemen untuk memfasilitasi proses penelusuran balik. Next. Ini ada contoh tabel paket yang berguna untuk tricky bag. Ada produk, mangga, variasi Alfonso, nama pertaniannya Saudara Pathak, lokasinya di Kanpur UP India, kode bidang 12, tanggal panen 20 Juni, kode pemanenan 4, kode pengembangan 2. Oke, next. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, jadi itu adalah pemaparan materi yang kami dapat sampaikan tentang food safety practice. Semoga yang ilmu kami sampaikan ke teman-teman dapat dipahami dengan baik dan dicermati pula dengan baik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, ambil baiknya dan buang buruknya. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 10, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.